Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Nunung. Hari ini kita akan belajar tentang menulis teks laporan pengamatan muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SD tema 1. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita ingat kembali tentang kalimat utama, kalimat penjelas, ide pokok dan kata kunci, informasi dalam teks, serta membuat kesimpulan. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, disebut dengan paragraf deduktif, atau terletak di akhir paragraf, disebut dengan paragraf induktif. Untuk mengetahui apa itu kalimat penjelas, kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi, kalimat penjelas ini berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Kalimat penjelas tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya, jika kita hanya membaca kalimat penjelas saja, kita kurang bisa mengerti atau memahami isi dari paragraf tersebut. Karena kalimat penjelas bersifat khusus. Kalimat penjelas ini dalam suatu paragraf bisa terdiri dari beberapa kalimat. Selanjutnya, bagaimana cara menemukan ide pokok? Yang pertama, kita harus membaca teks bacaan dengan seksama dan cermat. Mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan, kemudian mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. Bacalah kembali bacaan dengan teliti sampai kamu menemukan ide pokok bacaan. Selanjutnya, kita akan menemukan kata kunci dalam paragraf. Caranya dengan carilah kata yang sering muncul atau yang diulang-ulang beberapa kali dalam paragraf tersebut. Kemudian, carilah kata kunci itu di dalam ide pokok paragraf. Yang ketiga, kata-katanya mendapat pengganti di kalimat lain. Setelah kita menemukan ide pokok dan kata kunci, selanjutnya kita akan menemukan informasi apa saja yang ada dalam paragraf tersebut. Membaca setiap paragraf dengan seksama, kemudian kita pahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks atau paragraf. Kemudian menemukan kalimat utama atau gagasan pokok dari setiap paragraf. Kemudian menandai kata atau kalimat yang dianggap sebagai kunci. Selanjutnya, bagaimana cara membuat kesimpulan yang baik? Yang pertama, kita menggabungkan antara kalimat utama
dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Kalimat simpulan ini kadang menggunakan kata jadi, kesimpulannya, dan sebagainya. Kemudian, kita mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam paragraf itu. Selanjutnya, kesimpulan tersebut harusnya berupa jawaban dari ide pokok. Yang keempat, dimulai dari hal yang khusus ke hal yang umum. Contohnya pada paragraf ini, manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Jika kita cermati dan perhatikan baik-baik, kita dapat menemukan kalimat utama paragraf ini berada di awal paragraf. Maka paragraf ini termasuk dalam paragraf deduktif. Kalimat-kalimat yang berada di setelah kalimat utama disebut dengan kalimat penjelas. Jadi yang berwarna biru adalah kalimat utama, yang berwarna ungu adalah kalimat penjelas. Kita tuliskan kalimat utamanya, manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Kemudian kita carilah ide pokok dari kalimat utama tersebut. Kita dapatkan manusia membutuhkan vitamin. Kemudian kita tuliskan informasi pentingnya, yaitu manusia membutuhkan vitamin untuk menjaga kesehatan. Ini ada di kalimat kedua. Kemudian beragam jenis tumbuhan mengandung vitamin seperti sayuran dan buah-buahan. Ini ada di kalimat ketiga dan selanjutnya. Kemudian dapat kita ambil kesimpulan dari kalimat utama, dari ide pokok, dari informasi penting yang kita temukan. Kesimpulannya adalah berbagai macam tumbuhan mengandung vitamin yang dibutuhkan manusia untuk menjaga kesehatan. Jadi, kesimpulan ini juga berkaitan dengan kalimat utama, ide pokok, informasi penting, dan juga merupakan jawaban dari ide pokok. Itulah contoh kesimpulan yang baik. Ya, sekarang saatnya kita melakukan pengamatan dan menulis teks laporan pengamatan. Namun, sebelumnya kita harus memperhatikan hal-hal ini. Waktu, yaitu kapan kalian akan melakukan pengamatan, tempatnya ada di mana, suasananya, proses dari peristiwa atau objek yang akan kalian amati, kalian tentukan terlebih dahulu. Setelah kalian tahu apa yang akan kalian amati, waktu, tempat, dan sebagainya, barulah kalian bisa melakukan pengamatan. Jadi silahkan amati lingkungan kalian, bisa tumbuhan atau hewan. Nah, setelah kalian melakukan pengamatan, barulah kalian bisa membuat teks laporan pengamatan. Yang harus kalian lakukan yang pertama adalah menentukan judul teks laporan pengamatan berdasarkan objek yang kalian amati tadi ya. Kemudian
Setelah itu, buatlah kerangka laporannya. Bisa kalian tulis waktunya kapan, tempatnya, suasana, prosesnya seperti apa. Kemudian kita kembangkan ide-ide yang ada di dalam kerangka yang sudah dibuat. Setelah kalian mengembangkannya, kalian buat kalimat penutup berupa kesimpulan yang diambil dari hasil pengamatan. Ini adalah contoh teks laporan hasil pengamatan. Di sini yang ditulis pertama adalah judul atau hal yang diamati, yaitu tumbuhan di lingkungan halaman sekolah. Waktu pengamatannya Jumat 23 Maret 2017. Tempat pengamatannya SD 1 Kota Bogor. Tujuannya untuk mengetahui ciri khusus tanaman mawar. Hasil pengamatan itu kalian tulis dengan lengkap dan jelas, seperti ciri-ciri daunnya, ciri bunganya, ciri-ciri batangnya seperti apa. Nah, setelah kalian tulis hasil pengamatan dengan lengkap dan jelas, barulah kalian tulis kesimpulannya. Di sini kesimpulannya, bunga mawar adalah jenis tanaman yang berbatang keras dan berkayu. Tanaman mawar penuh dengan duri, namun memiliki bunga yang berwarna indah. Merah, putih, dan merah muda adalah beberapa jenis tanaman bunga mawar. Inilah contoh teks laporan hasil pengamatan. Selanjutnya, silahkan anak-anak mencoba melakukan pengamatan dan membuat teks laporan hasil pengamatan dengan objek bebas, bisa tumbuhan atau hewan yang kalian temukan di lingkungan sekitar kalian. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.